Sebelumnya salam kenal untuk yang belum kenal. Sama Agnes kayaknya kita baru ketemu satu kali ya Mas ya. Iya, Dulu banget. iya. Di mana tuh? Di Aduh. di museum gitu deh ada Oh iya. acara yoga. Iya. Kayaknya eventnya KYD bukannya ya? Evan kayak deh. Iya kayaknya. Bukan. Oh, bukan ya? Itu Mas Agnes juga telat waktu itu. Oh gitu. Iya. Atau Di museum festival. Bogor gitulah ketemu Mas Agnes. Kalau Mas Didot kan kita agak lumayan ya Mas ya ketemu ya Mas ya. Lihat Mas Didot ke Bogor tuh biasanya mampir ke 321 gitu. Oke. Jadi awal mula aku terjun di yoga itu dikenalkan yoga itu sama suami dulu. Jadi tahun 2003. Wow. Jadi 2003, tapi kan di Bogor itu yoga kayaknya aku cari-cari informasi, tanya-nanya sih, cuman aku taunya Rusdi, cuma Kang Rusdi. Oke. Aku udah dengar, tapi aku belum pernah ketemu sama beliau. Jadi aku kan orangnya nggak pernah bergaul ya, cuma aku nanya-nanya, yoga di mana sih di Bogor gitu. Terus mereka bilang ada Kang Rusdi, ada beberapa orang itu yang bilang selalu Kang Rusdi gitu loh, dan aku belum pernah ketemu. Itu tahun 2003. Malas-malasan dong. Jadi kalau ada suami lagi ke Bogor, kita kan ketemunya 3 bulan sekali tuh. Jadi kalau dia lagi yoga di Bogor, aku tuh perhatiin gitu. Ini orang lagi ngapain sih gitu loh Mas. Terus dia lama-lama kalau misalnya telepon dia ngomong gini, kamu sudah cari kelas yoga, apaan sih yoga teh gitu ya, ngapain sih dia nyuruh aku yoga gitu Mas. Terus akhirnya ya udah, nah di situ aku selalu bohong sama dia. Jadi aku tuh dibeliin buku sama dia tuh Mas, dibeliin buku kayak itu loh yang Light on Yoga. Oh iya. Aku baca-baca doang tuh ya. Terus pose-pose juga kan foto-fotonya nggak jelas ya, kalau Light on Yoga zaman dulu kan hitam putih bukan berwarna. Betul. Ya udah cuma dibuka-buka gitu doang, latihan cuma gitu-gitu doang, latihan tuh yang ya pokoknya aku tuh taunya ya yoga itu gitu loh, bukan yang yoga kayak sekarang ya Mas ya. Akhirnya 2003 aku sering bohong, udah latihan belum, udah ketemu studio belum, udah, pokoknya aku bohong terus sama dia. Akhirnya setelah beberapa tahun di Bogor, tahun 2006 aku pindah ke Singapura. Nah ini udah nggak long distance lagi dong Mas. Ini udah gawat nih, aku udah satu rumah sama dia. Jadi dia daftarin aku langsung Astanga Yoga di Singapura. Yang tadinya aku cuma belajar hatha, terus dia langsung masukin aku ke Astanga Yoga Singapura itu yang ngajar, masih sampai sekarang masih buka Mas. Namanya itu James Figura. Gitu. Pokoknya aku nggak tahu namanya, nggak kenal dunia Astanga. Nah pada saat itulah aku nggak bisa bohong lagi sama dia. Jadi karena setiap dia pulang kerja, dia selalu pengen jemput aku ke studio yoga yang di Singapura itu. Aku ingat studionya di Chinatown, dari Chinatown terus mereka pindah ke Tanjung Pagar. Sekarang masih di Tanjung Pagar studio itu. Jadi kalau aku ke Singapura, aku selalu say hi sama mereka gitu loh Mas. Akhirnya dan aku tuh masuk kelas itu, kelasnya Mysore Mas, Mysore Style. Itu bukan lead class, kagak ada gurunya. Mungkin teman-teman yang lain belum tahu ya bedanya Mysore dan apa. Mysore, aku juga nggak tahu, aku nggak ngerti Mysore. Jadi kalau Mysore itu udah harus hafal ya. Kalau itu pasti kita ngikutin lah. Ya mungkin yang belum tahu. Lanjut. Sebenarnya Mysore itu tuh kita jadi kayak latihan sendiri ya. Jadi gurunya cuma ngeliatin doang sih Mas sebenarnya. Gurunya ada di situ, cuma bukan yang kita harus demo. Guru-guru itu mereka nggak demo. Guru itu cuma duduk. Kok aku nggak ada baterai sih sayang? Terus akhirnya bisa ada ini dulu nih, colokin dulu. Kok tiba-tiba 20% tadi aku tidur, kok dia juga ikutan tidur handphone. Akhirnya enggak Mas, kayaknya sih di Singapura itu sistemnya kita walaupun baru pertama kali yoga, dia udah langsung Mysore deh.
Oh gitu. Nah, ini jadi kebalik nggak sih aku? Ya, agak miring ya. Agak miring. Oke. Dah, ini deh nggak apa-apa ya. Anggap aja ada gempa di Bogor. Jadi aku pas masuk udah ada yang headstand. Yang aku amazing banget ada orang kayang di sebelah aku. Sedangkan aku belajarnya dari sun salutation dulu, Mas. Memang di sana nggak langsung half primer series. Aku belajarnya sun salutation A dulu. Jadi Surya Namaskara A dulu. Itu terus perasaan kalau nggak salah sih aku sampai 3 bulanan. Tapi di situ terus Surya Namaskara terus tiap hari gitu loh. Tapi aku juga nggak ngerasa kok gerakannya ini terus ya, aku bosen deh 3 bulan ini terus. Setelah 3 bulan aku naik ke Surya Namaskara B, naik terus tuh ya, udah. Setelah itu baru Mas diajarin Surya Namaskara A dulu, terus ditambahin posenya satu sama dia satu gitu sampai lengkap gitu, sampai akhirnya bisa full sequences gitu. Jadi suami itu sampai sekarang itu dia Astanga setiap hari, sehari itu 2 kali kalau aku nggak sanggup. Nah, kalau aku jujur aja memang diawali oleh sama suami jadi di Bogor itu Hatha. Pada saat di Singapura aku full Astanga karena aku nggak tahu Astanga itu apa, Mysore itu apa. Pokoknya aku masuk itu yoga, berarti yoga kayak gitu loh. Akhirnya dari Astanga aku ada nemu tempat yoga lain dekat rumah. Jadi kayak Hatha flow gitu, Hatha yoga tradisional, gurunya orang India. Aku pindahlah ke situ gitu. Nah, ini lebih baik lah, Mas. Ruangannya juga ber-AC ya sedikit. Oh iya, aku lupa kalau Astanga itu pada saat kelas Astanga kita pintunya ditutup. Jendela pintu ditutup. Waduh, pengap jadi, ya. Tapi bukan hot yoga. Jendela pintu ditutup. Setiap orang itu kayaknya benar-benar fokus sama dirinya masing-masing ya, Mas ya. Gitu. AC nggak pakai ya? Nggak ada AC? AC nggak ada AC. Nggak boleh kayaknya, Mas, kalau Astanga. Baru taunya di Singapura. Oh ternyata kenapa sih itu ada jendela nggak dibuka jendelanya gitu loh. Aku agak pengen buka gitu jendelanya, cuman ya emang begitu. Nah akhirnya aku nggak pernah nanya tuh, Mas, kenapa sih kayak gitu. Akhirnya pada saat aku 2015 itu aku latihan kan 2000, yang latihan itu 2006 pada saat di Singapura. Lalu saat 2025 aku baru sekolah. Jadi aku baru ngambil teacher training setelah beberapa tahun latihan. Jadi dari Singapura itu aku pindah ke Bali. Di Bali aku latihan di yoga band. Jadi orang-orang yoga band yang lama-lama itu, guru-guru lama, aku tahu karena mereka juga tahu aku. Jadi aku sehari bisa 2-3 kali yoga. Wow. Mungkin yang sekarang suka latihan di yoga band mikir, ini orang duitnya banyak banget ya sehari 2-3 kali. Jangan salah, aku kan punya KTP Bali. Aku itu bayarnya donasi. Jadi aku pernah malah nggak bawa uang aku cuma buat parkir 2.000, masih bisa masuk, Mas. Gitu, masih bisa masuk. Jadi ya karena aku udah biasa datang ke yoga band bisa sehari 2-3 kali, mau hujan badai, mau gimana, aku tetap datang. Jadi datang ya, aku dari rumah tuh pakai motor ke yoga band. Nah dari yoga band aku pindah sampai udah tahu gurunya satu, sampai misalnya udah penuh juga karena gurunya kenal sama aku, dia bilang, Rani masuk aja, kamu jadi tamu aku, jadi aku nggak bayar gitu. Jadi ada guru yang namanya Emily, terus Dennis Pen juga aku pernah, Emily, Dennis Pen itu mereka baik-baik sama aku. Terus ada aku lupa namanya siapa ya, banyak sih, Mas. Ada guru Gengar juga, sekarang udah pada di sana, nggak di sana lagi. Yang masih di sana tuh sekarang Markus yang cowok gitu, Bang beli Markus di situ. Terus dulu itu ada Pradnya, sekarang udah nggak di situ lagi. Pradnya sekarang di Australia. Pokoknya mereka udah keluar, banyak yang keluar sekarang. Pokoknya yang lama-lama itu udah pada keluar. Nah dari situ dari 2015 itu aku akhirnya tertarik untuk sekolah yoga. Tapi sebenarnya bukan kemauan aku yoga. Sekolah itu bukan kemauan aku, jujur aja.
Jadi aku kan biasa travel ke Nepal setiap tahun. Dari tahun 2013 aku selalu ke Nepal. 2015 itu Nepal itu ada gempa besar. Jadi pada saat itu suamiku tidak mengizinkan aku untuk pergi ke Nepal. Mereka bilang ini udah bencana alam. Ini udah gempa besar. Aku nggak ngizinin kamu untuk pergi ke Nepal, dia bilang gitu. Nah karena ada tiket, aku pikir gini, ya tiketku angus, aku mau pergi kemana ya? Ini kan jatah aku liburan setahun 5 minggu itu aku pasti dikasih suamiku untuk pergi gitu loh. Jadi kemanapun tapi sendiri. Terus aku pikir gini, terus ada pengumuman dari AirAsia, mereka bilang ini tiketnya bisa dialihkan ke tujuan manapun, gitu, gratis, nggak bayar, gitu. Jadi aku belum kepikiran mau kemana nih, gitu loh, karena aku kan suka gunung ya, aku pengennya cuma ke Nepal doang, suami nggak ngizinin, tapi rugi nggak bisa keluar. Suamiku bilang begini, kenapa sih lu tuh nggak ambil yoga training aja? Lu tuh bisa sehari 3 kali loh ke Nepal, bukan ke Nepal, ke Yoga Ban, dia bilang gitu. Terus aku kan langsung, kayaknya aku nggak mungkin banget deh ngambil training, terus ngomong nanti jadi guru, ngomong di depan orang banyak, itu kan bukan aku banget, sumpah, itu bukan aku banget. Kalau misalnya Mas Didot sama Mas Akris nggak percaya, saking aku nggak pernah ngomong pada saat latihan di Yoga Ban, mereka itu nggak nyangka kalau aku orang Indonesia. Karena aku satu-satunya orang Indonesia yang latihan di sana. Dulu di Yoga Ban belum ada, kayaknya orang Indonesia jarang banget. Jadi mereka pikir tuh aku tuh Amerika Latin. Sampai yang pertama kali tahu itu Bang Markus. Selalu jadi bercandaan buat aku kalau ketemu dia. Jadi pas aku bilang, aku kan selalu di pojok yang sama, di spot yang sama, dengan warna mat yang sama, dengan baju yoga yang sama, selalu. Cuma ganti-ganti celana pendek doang, gitu. Satu saat gitu, aku suruh geser, dia bilang gitu. Terus dia bilang ini, dia bilang, where you from? Mama aku kan, aku dari Indonesia. Ya ampun, dia bilang, nak Bali, saya pikir tuh kamu dari Amerika Latin, gitu katanya. Bukan, aku dari sini. Ya, dia bilang, aku pikir kamu dari Amerika Latin, gitu, bertahun-tahun aku pikir kamu Amerika Latin. Katanya, ternyata kamu orang Indonesia, gitu katanya. Itu, akhirnya aku pokoknya setelah itu saking pemalunya aku pokoknya nggak kepikir, dan itu adalah harus sekolah ke India, nggak kepikir banget Mas. India itu salah satu-satunya negara yang nggak pengen aku kunjungi. Kenapa tuh? Itu kan beritanya kan pemerkosaan, kotor, ya kan, pemerkosaan, kotor. Otakku udah yang kayaknya itu bukan destinasi aku deh gitu. Tapi sekolah di mana? Kan tahun 2006 kayaknya di Jakarta juga belum ada kali ya? Iya. Susah, ya. Bukan 2006 dong, 2015. 2015 mungkin udah ada. Udah ada. Kemarin kan aku tinggal di Bali. Di Bali mungkin udah ada, kalau nggak salah udah ada, tapi mahal Mas. Bisa 70 jutaan sekolah itu. Bisa 70 jutaan. Tapi karena aku punya tiket yang itu yang bisa diganti kemanapun, dan aku rugi nggak keluar, aku bilang ya udah deh, aku ke India aja, aku nggak browsing Instagram tuh. Ketemulah ada satu sekolah, ada orang Indonesianya juga, dan di situ ada Bang Ian juga, aku nggak tahu kalian kenal nggak Bang Ian Barlianta, dia di Bali juga, di kemarin ikut. Nah itu dia lulusan sekolah di situ. Aku nanya DM sama dia, Bang sekolah ini gimana, gini bagus lah nih, gini akhirnya kita kenalan. Ya udah, aku pernah ke Rishikesh gitu pertama kalinya. Jadi tuh aku pergi ke India tuh sendiri, niat banget untuk 1 bulan sekolah. Jadi sekolahnya tuh 1 bulan full, kurang 1 hari, 30 hari kurang 1 hari deh, pokoknya ada waktu bebas untuk kita kenalan atau jalan-jalan gitu. Akhirnya aku latihan. Jadi orang Indonesia satu-satunya aku di Rishikesh itu. Sisanya orang Asia itu, orang Singapura ada 2 orang. 2 orang Singapura. Sekarang yang 2 orang itu masih skip intas juga. Jadi ini yang orang Asia nih paling pendiam, aku sama dia bertiga nih. Pokoknya aku paling bodoh deh. Aku ngaku banget paling bodoh, paling takut kalau disuruh praktek. Apalagi misalnya aku ditanyain tentang anatomi, aku udah takut kan. Jujur. Pokoknya itu baru 200 jam. Aku ngambil 200 jam, ya ingat banget. Jadi aku ngambilnya multi style Mas waktu itu. Jadi nggak cuma hatha. Jadi aku ngambilnya Astanga Vinyasa. Di sana dipanggilnya Astanga Vinyasa. Hatha yoga,
terus ada Des Iyengar juga, sama Prof Yoga gitu. Nih aku sekarang mau ngomongin tentang Astanga Vinyasa. Ternyata Astanga Vinyasa itu beda dengan Astanga Yoga gitu. Jadi pada saat lulus itu, setelah kita selesai, kita itu karena itu multi style, kita itu sama gurunya ditawarin karena kita setiap hari itu Astanga selama 30 hari. Terus siangnya kita ada hatha, jadi sehari itu kalau nggak salah yoganya 5-6 kali, Mas. Wow. 5-6 kali. Nah, Kenyang ya. jadi pada sebulan, pada saat lulus kita ditanyain, kamu mau sertifikat Astanga atau mau hatha? Kalau aku pilih hatha. Jadi teman-teman yang lain ada Astanga juga, karena kan kita belajarnya setiap hari gitu loh, Mas. Kalau adjustment-nya kan sama, kalau pose-pose yoga itu kan sebenarnya sama ya, gitu, cuman di Sorry, kalau certified Astanga berarti nanti terdaftar di KPJI. Enggak dong, itu kan Astanga Vinyasa, Mas. Oh, Astanga Vinyasa aja. Maaf, kalau Astanga Yoga itu kan mereka tidak pernah mengeluarkan sertifikat sebenarnya. Ingat ya, itu yang aku tahu ya. Aku tahu setelah aku ke Mysore. Sebelumnya aku nggak pernah tahu. Kalau yang aku ambil itu Astanga Vinyasa. Jadi yang dikeluarkan sertifikat sekolahan aku gitu Astanga Vinyasa. Sorry, nama sekolahnya apa Teh Nani? Mungkin orang-orang. Nama sekolahnya Shiva Yoga Pit. Shiva Yoga. Shiva Yoga Pit, iya. Yoga Pit. Okay. Di Laksman Jula, jadi deket banget di pinggir Sungai Gangga, di Laksman Jula deket banget. Mereka berdekatan dengan jembatan itu. Jadi itu ada Astanga Vinyasa, hatha, sertifikat yang dikeluarin itu pertama kali sekolah ya, gitu. Aku nggak tahu, pokoknya aku nggak tahu. Aku pikir Astanga Vinyasa tuh Astanga yang aku latihan di Singapura. Aku belum tahu ceritanya, aku belum ngegali juga. Ini sebenarnya gimana sih, gitu belum. Nah, setelah 2015 hampir setiap tahun aku pergi sekolah. Sampai terakhir sekolah itu 2000 pada saat corona 2000 berapa ya Mas? 2020 dong Mas. 2020 terakhir, 2020 aku kayaknya terakhir. Terus aku datang lagi 2003 kemarin. 2004 aku datang lagi. Terus aku skip setahun kemarin. Nih, aku kan minggu depan mau berangkat lagi. Jadi aku baru tahu ternyata kalau mau, ini agak sensitif sih ya diomongin sebenarnya. Astanga biasa sama Astanga yang KPJI gitu. Pasti aku singkatannya kadang-kadang aku suka yang singkatan itu aku lupa. Jadi sebenarnya Astanga Vinyasa yang mengeluarkan sertifikat, of course mereka bisa karena namanya Astanga Vinyasa, bukan Astanga Yoganya Patabi Joyce ya. Jadi kalau Astangganya yang Patabi Joyce itu mereka tidak akan pernah mengeluarkan sertifikat. Adapun mereka mengeluarkan autoriset. Jadi guru gitu. Autoriset ya, yang diautorisasi oleh mereka, oleh Guruji Patabi Joyce gitu, Guruji. Dan autoriset itu kan dikasih itu setelah mereka berkali-kali pulang pergi Mysore. Kayaknya nggak ada yang baru datang sekali langsung dikasih autoriset. Jadi harus berkali-kali mereka harus datang ke Mysore, Mas. Tempatnya itu di Mysore. Mereka itu perginya sebulan, kayaknya sama sebulan. Terus latihannya 1 kali sehari. Aku tahu karena suamiku pernah pergi. Gitu, karena dia pergi, jadi dia tuh pernah kebagian yang jam 4.30 atau 4 pagi gitu loh, udah ngantri di depan situ. Tapi sampai aku tahunya karena itu, jadi ya gitu, jadi emang nggak ada Astanga, mereka nggak mengeluarkan sampai sekarang gitu. Dan kalau misalnya mau belajar di Patabi Joyce Center, nggak bisa kita langsung daftar terus kita langsung yoga sama dia. Kita itu harus yoga dengan guru yang sudah diautorisasi sama dia selama at least 3 bulan. Jadi dulu suamiku dia latihannya di Singapura sama James Figueroa itu, ternyata James itu dia udah autorisasi loh Mas, di tahun 2006 tuh dia autorisasi. Baru tahu tuh, makanya dia bisa buka Astanga Yoga di Singapura. Nah dari situlah aku baca-baca sejarahnya sedikit lah gitu.
Suamiku aja sampai sekarang bolak-balik nggak pernah dapat autorisasi. Oh gitu. Belum dapat. Tapi dia enggak sih, kayaknya dia enggak berambisi untuk dapat autorisasi karena dia latihan untuk sendiri, untuk ngajar juga dia enggak. Tapi sampai sekarang dia konsisten banget. Kita boleh ngomongin orang sedikit ya Mas ya. Jadi dia konsisten banget Mas, umurnya udah mau hampir 60 tahun. Jadi dia yoga sehari 2 kali. Jadi yoganya jam 4 dia udah mulai yoga. Wow. Sebelum kerja sama pulang kerja jam 9 malam aku udah tidur, dia udah yoga jam 9 sampai sekarang. Jadi dan dia nggak olahraga apa-apa, dia pasti pulang cuma jalan kaki. Yang dia suka itu jalan kaki dan Ashtanga yoga. Itu Ashtanga yoga asli ya. Jadi ya aku lihat memang benar Mas, tapi makanannya juga benar ya. Dia nggak makan buah putih, dia nggak makan daging, vegetarian juga bukan. Dia masih kalau ke tempat sushi masih suka makan kayak salmon masih kayak gitu, tapi itu jarang banget, bisa setahun 2 kali. Jadi ya badannya benar-benar yang rips, bagus banget. Jadi cuma yang tuanya ya karena usia dia dari sini ke sini ya emang usia mau 64, 63 lah. Tapi dari sini ke sini dia udah kayak umur 26 tahun Mas. Wow. Sumpah aku benar-benar gitu. Kalau di Kak Ian kemarin itu ya dia udah authorized juga ya. Dia bikin 8 yoga di Ya Bang Yoga, Bang Ian udah authorized bukan ya? Karena aku tahunya Bang Ian itu latihan sama ibunya, Saraswati. Setelah Saraswati aku kayaknya dia berarti sama Saraswati deh. Aku nggak tahu kalau Saraswati itu ngasih authorized apa enggak. Itu kalau latihan sama ibunya siapapun bisa daftar, siapapun bisa. Tapi kalau untuk sama guruji harus latihan dengan guru yang udah diautorisasi sama dia selama at least minimal 3 bulan baru boleh. Gitu. Apalagi buat teman-teman mungkin yang penggemar Ashtanga yoga. Iya. Ashtanga yoga aku kayaknya nggak punya kompeten untuk membicarakan Ashtanga yoga karena mereka punya sendiri. Dan mereka adalah bukan komunitas yang kecil, mereka besar ya. Cuma di Mysore ya itu ya begitulah. Di Mysore itu Ashtanga yang nggak boleh latihan di tempat lain. Kalau ketahuan mereka dikeluarin itu. Cuma yang aku tahu di sekolahan tempat aku sekolah di Yoga Vitrinata itu ada beberapa, always selalu ada murid dari mereka dari sana untuk belajar adjustment. Jadi untuk mereka belajar adjustment gitu. Sorry Ted, tiap tahun yang ke India itu ke sekolah yang sama atau pindah-pindah sekolah belajar lagi? Aku sekolah yang sama. Aku sekolah yang sama. Ya karena aku gimana ya? Aku ini pengalaman juga sih, sekolah aku yang kedua itu di Mysore tahun 2017. Jadi setelah 2015 aku ke Mysore. Aku pikir aku mau nyari guru lain gitu. Entah kenapa beberapa bulan sebelum ke milih Mysore itu aku ketemu guru lain Mas di Mysore tinggalnya. Aku bilang, orang gila keren banget sih backbandnya gitu loh, backbandnya keren banget sih nih orang gitu loh. Aku pantau terus kan lihat Instagram, akhirnya aku say hi kan sama dia. Hai, bilang gitu, lu punya rekomendasi nggak? Gue mau ngambil TTC lagi nih, pengen ngambil 500 jam rencananya gitu. Terus dia bilang gini, kamu kesini aja, aku nggak tahu kalau aku nggak ngadain TTC, dia bilang gitu. Aku cuma studioku di rumah, ya apa-apa deh, aku ke tempat kamu nih. Aku jadi cerita sedikit. Akhirnya dia bilang, tapi aku kenalin kamu sama guru aku. Akhirnya aku ke situ, namanya Chetan. Aku ke Mysore, belum pernah ke Mysore sebelumnya. Pokoknya udahlah, aku mau orangnya nekat kayak berani-beraniin aja. Karena aku pikir yang di Rishikesh juga aku aman, berarti yang di Mysore juga aku aman deh gitu. Dari Bangalore tuh aku harus naik bis lagi 5 jam, 6 jam. Akhirnya aku ketemu dia. Pas banget sampai Mysore itu aku jam 5 pagi aku langsung ke rumahnya. Dari situ dia udah mau latihan yoga tuh Mas, dia udah bawa mat. Baru mandi latihan yoga. Ketemu di depan rumah dia, di pagarnya, dia bilang, kamu Rani, ya ampun kamu, you make it, dia bilang gitu. Iya, gue bilang gitu. Tapi gue udah mau latihan yoga nih, lu mau nunggu, mau istirahat di rumah gue, atau lu mau ikut gue latihan? Gitu dia bilang. Ya udah deh, aku naruh backpack, aku nggak pernah pakai koper. Aku naruh backpack di rumahnya dia, aku ikut sama dia ke temple. Itu namanya Chetan yang itu, yang aku kontak-kontakan di Instagram. Aku dibawa sama dia ke
tempel dekat rumahnya. Aku latihan di situ. Namanya Murti. Aku pikir itu yang mau dikenalin sama aku. Dianya nih Murti ini. Dari situ aku nggak latihan. Aku ngeliatin mereka latihan, Mas. Ih, keren banget ya. Sampai anak umur 4 tahun, 5 tahun. Itu mereka udah... Gimana sih kalau kita kan subuh-subuh tuh ke masjid tuh, Mas. Mereka tuh udah bawa yoga mat. Bajunya juga biasa. Cewek-cewek juga sampai... Kalau cewek-cewek sampai sekarang aku lihat nggak ada yang pakai legging. Sampai sekarang. Jadi mereka berbondong-bondong gitu, aku ngeliatin, salut banget. Aku cuma mau di pojok doang, Mas, di pojok doang ngeliatin style mereka ngajar si Murti Sir itu latihan. Aku liatin yoganya, posenya nggak ada yang aneh-aneh. Posenya nggak ada yang aneh-aneh, jadi itu hatha tradisional, dia ngajarnya hatha tradisional. Aku perhatiin, akhirnya aku dikenalin, menarik banget sih. Jadi dalam waktu 1 jam, mereka ngajar 1 jam, Mas, nggak lebih. Dalam waktu 1 jam itu, Sir Murti itu dia ngajarin meditasi ada, pranayama ada, kriyanya juga ada, baru yoga asana, terus penutupan. Itu semua udah lengkap semuanya, 1 jam aja. Itu. Jadi dari jam 5 sampai jam 6 gitu, Mbak? Gini, kelasnya dari jam 5 sampai jam 6. Jam 6 sampai jam 7. Oh, 2 sampai sekarang kelasnya kayak shift. gitu. 2 shift lah. Jadi, 2 shift. Jam 5 sampai jam 6, jam 6 sampai jam 7. Oh, gitu. Dah, akhirnya dari situ aku dikenalin sama Murti. Nah, dari Murti itu terus aku pulang ke rumahnya Cetan. Dari situ aku dikenalin sama guru yang lain ternyata, sama Miss Tamsar ini. Aku bilang aku mau cita trainingnya di mana? Aku bilang gitu. Aku kenalin sama guru satu lagi, dia bilang gitu. Nah, akhirnya aku dikenalin sama guru satu lagi, Srinat ini yang sekarang aku berguru sampai sekarang nih. Jadi pas Srinat itu dia masih belum punya sekolahan, Mas, ternyata belum punya sekolahan, dia masih kerja sama orang lain di Mandala Yoga Sala. Di Mandala Yoga Sala, namanya Mandala Yoga Sala. Aku ingat banget, bukan di Mysore, agak ke pinggiran deh, bukan di Mysore-nya. Sekarang kan dia sekolahnya di Mysore, dia masih kerja di Mysore di pinggirannya. Aku kenalin, akhirnya ya udah, aku ngambil 500 jam, aku udah register. Besokannya pas aku lihat nongol dianya lagi ngajar Astanga, belum lihat mukanya tuh, lihat ngajar Astanga. Ya udah aku tungguin di luar. Akhirnya dia bilang, kamu harus istirahat, udah siang gitu, kata cetannya. Pasti kamu capek. Iya sih, sebenarnya aku capek, cuman aku pengen kenalan dulu dong sama calon guru aku, karena besok aku udah latihan, Mas. Besok tuh udah, pokoknya tanggal 1 atau tanggal 2 gitu kan. Mereka kan harus pasti dimulai sekolah di awal bulan ya. Akhirnya pas dia ketok, cetan itu ketok pintunya, pas Mr. Sirat itu keluar, dia tuh tatapan gitu kan sama aku. Oh, ini orangnya. Aku Rani, aku bilang, oh kamu Rani dari Indonesia? Iya, saya tahu, dia bilang gitu. Terus dia keluar sebentar. Sebentar ya, aku sebentar lagi selesai, dia bilang gitu. Gak apa-apa deh, aku langsung datang aja besok gitu, aku bilang. Terus tapi tetap dia keluar. Terus aku ngobrol sebentar, aku bilang gini, Sir, gue bilang gitu, jadi besok berapa orang? Aku bilang gitu, yang training. Dia liatin mata aku kan, iya, dia bilang gitu, besok. Iya, aku mau tahu berapa orang, gitu aku bilang. Terus dia bilang gini, cuma kamu doang. Aku ngambil 500 jam, cuman aku doang gitu kan. Aku doang, aku bilang gitu, kayaknya kalau cuma 1 orang, aku udah gini kan, gila nih, gurunya pasti cuma sama gua doang fokusnya. Aku udah kayaknya ciper juga kan. Kayaknya di cancel juga nggak apa-apa deh, aku bilang. Nggak apa-apa kok kalau di cancel, Sir, aku bilang, aku bisa datang lagi tahun depan, aku bilang gitu. Terus Sejat tuh ngomong gini, enggak, dia bilang gitu, kita lanjut, dia bilang gitu. Mati deh gua. Aku inget, enggak, berarti aku salah, Mas, sorry Mas. 200 jam itu 2 bulan. 200 jam, jadi aku harus sama dia 2 bulan. Sebenarnya nggak 2 bulan, kalau 200 jam itu, kalau di Mysore itu 7 minggu. Harusnya kan 200 jam itu sebulan. Karena kita terus ngambil 300 jam, jadi 500 jam, jadi dipersingkat. Jadi yang 200 jam itu kan materinya, setiap 200 jam itu kan sama tuh. Jadi kalau 300 jam kan cuma agak lebih advance aja ternyata posenya. Ternyata sama semuanya, itunya kurikulumnya. Jadi sebenarnya ya udah, aku pikir kalau misalnya cancel nggak apa-apa deh, aku bilang gitu. Aku sih berharap ya dia cancel aja, kamu tahun depan balik lagi gitu. Allah, ini mah beneran Mas. Biasanya pas aku datang bener dong, aku sendiri. Itu aku sendiri beneran yang datang. Dan ternyata gurunya itu bukan cuma 1,
Gurunya itu ada 7. Kebanyakan gurunya daripada muridnya. Iya, jadi gurunya tuh selain Serina tuh ternyata asana. Jadi pranayama beda lagi, meditasi beda lagi, chanting beda lagi, filosofi beda lagi, terus yang anatomi beda lagi mas ternyata. Jadi kepikir dong, gue cuma bayar segitu, gurunya ini banyak, gimana dia bayarnya, dan aku setiap hari, dan itu termasuk makan loh mas. Boleh tahu nggak kira-kira berapa range-nya mungkin buat teman-teman dulu yang... aku mas, itu kan zaman dulu ya mas ya, dulu kayaknya 2015 500 jam itu masih 1.200-an deh. 1.200 itu udah 500 apa nih? jam. Rupiah 1.200 dolar. Dolar. 1.200 dolar itu langsung 500 jam. Kalau sekarang kan 200 jam 1.250 dolar 200 jam. 1.500 itu 500 jam. Jadi ditambah lah jadi 2.000 berapa tuh sekarang. Kalau dulu aku 1.200. Gitu. Akhirnya ya udah jadi sama guru-gurunya deket. Karena cuma aku doang, nggak ada waktu untuk ngantuk jadinya. Buru-buru mau ngantuk, mau nguap aja takut gitu kan. Jadi teman jadinya. Tapi salut loh. Maksudnya gurunya itu muridnya walaupun satu, tapi mereka jalan tuh itu dedikasi luar biasa loh. 7 orang itu. Itu pertimbangan aku kenapa aku kembali terus sama dia, karena dari awal itu dia nggak materialistis, dia benar-benar nggak materi banget. Dia itu sebenarnya pengalamannya bagus banget. Nah dari sekolah ini dia ditarik mas sama orang lain, jadi dia bikin sekolahan lagi, tapi dia masih kerja sama orang gitu. Aku sekolah lagi sama dia tahun depannya gitu. Dia belum punya sekolah, dia masih kerja sama orang. Muridnya jadi makin banyak ya alhamdulillah ya makin banyak. Akhirnya si yang sewa sekolahan ini bukan dia kan masih kerja sama orang. Dia bilang sama aku, Renat itu bagus tapi dia guru yoga paling miskin di Mysore. Dia bilang gitu sama aku, guru paling miskin di Mysore, kayaknya dia ngomong. Tapi ternyata kayaknya ya dia tahu sih, dia benar-benar nggak komersil mas. Nah, seiring berjalannya waktu dari kesini, aku juga banyak promosi di Indonesia, banyak ngirimin orang dari Indonesia, aku promosi banyak. Akhirnya dia buka sekolah sendiri mas, dan aku juga encourage dia, Pak, gue bilang gitu, lu tuh bisa semuanya, lu tuh bagus banget, orang-orang tuh kesini nyari lu, gue bilang gitu. Kalau misalnya lu buka sekolah sendiri pun, lu jangan khawatir, lu pasti bisa. Gue bilang orang-orang tuh bukan nyari sekolahannya, tapi nyari elunya. Gitu aku bilang. Jadi walaupun lu ganti namanya mau jadi apapun, yang penting ada mereka pasti datang gitu. Akhirnya dia buka sekolah sendiri sampai sekarang gitu. Dan masih tetap begitu, masih tetap humble, masih tetap down to, ya masih ke sekolahan dan konsisten mas. Jam 4 pagi dia udah dari sekolahan. Jadi dia pulang dari sekolah itu ngajar kadang jam 10, jam 11 malam di sekolahan, dia diem di sekolahan. Itu sering aku marahin. Jadi kalau aku ada di motor, aku tuh kalau jam 9 atau setengah 10, aku udah ngusir dia pulang. Pak, gue bilang gitu, lu tuh punya badan, gue bilang gitu. Jangan sampai tiba-tiba lu serangan jantung terus mati, gue bilang gitu. Murid lu kayak anak ayam, kayak induk ayam, jangan egois, gue bilang tuh. Aku tuh anak-anaknya kita akan selalu butuh ibu ayam, aku bilang gitu. Kalau lu nggak ada, kita mau kemana? Gue bilang gitu. Lu harus istirahat, gue bilang gitu. Akhirnya itu kalau ada aku ya masih, aku kadang-kadang tinggal sebulan 2 bulan, setiap hari mau ketemu dia, aku selalu ngikutin pulang. Lu kenapa sih cinta banget sekolahan? Pulang, gue bilang gitu. Kalau aku emang di asrama di sekolahan, kalau dia kan punya rumah sendiri mas, punya istri, punya anak, dia harus pulang, aku pikir gitu. Dan murid-murid yang lain dari Indonesia juga sama sih sama aku, setuju. Dia ngapain sih jam 4 udah di sekolahan gitu loh. Dia kan nggak perlu ngajar Astanga, sebenarnya masih ada guru pengganti yang lain gitu loh. Tapi dia tetap datang pas jam 4, datang benar-benar jam 11 biasanya dia pulang gitu loh. Ya gitulah pengalaman aku. Jadi sebenarnya Srinat sih selalu bilang sama aku, selalu ngingetin sebenarnya kita itu bertumbuh bersama Rani gitu. Kamu baru belajar yoga saat itu, aku juga baru punya murid kamu. Dia bilang gitu, muridnya baru 1 ikut teacher training gitu sih. Kalau bikin aku nangis mas, aku bilang iya ya, aku bilang gitu. Terus dia kalau perpisahan di sekolahan mas, kalau misalnya aku ada di Mysore, aku selalu duduk kan ngeliatin dia dikasih certification, dia selalu manggil aku,
selalu ngingetin sebenarnya ada satu lagi guru di sini. Aku tuh udah nggak mau, Pak, please jangan manggil aku, please jangan manggil gue, lu malu-maluin gue gitu kan ya. Dia tumbuh bareng sama gue, dia bilang udah jadi teman aku sekarang gitu. Dia selalu manggil aku, ini namanya Rani dari gini. Aku tuh selalu berlinang gitu loh, nangis. Aku tahu perjuangan dia gitu loh Mas, dan dia nggak berubah sampai sekarang, dan habis itu aku salut banget gitu. Ya gitulah rumit ceritanya pokoknya dari ya. Kita sampai terlena ya diceritain ini. Berarti yang alumni Srinata itu di Indonesia udah berapa orang, Mbak? Lumayan sih Mas, di Jogja ada Mas Yoko, dia Mas punya Yoko. studio sendiri. Mas Yoko dia Astangga juga, Astangga Vinyasa juga, tempat Vinyasa. Terus ya gitulah. Nggak tahu ya mereka itu orang Astangga, kita kan Astangga Vinyasa, itunya sertifikatnya. Mas Yoko juga udah berapa kali ke Maisel Astangga Vinyasa, tapi kayak ada yang sedikit berisik. Oh dia bisa ngajar Astangga sih gitu loh. Nggak tahu mereka harusnya balik lagi belajar lagi kali ya. Gue tahu lu orang Astangga, tapi ya kan Astangga yang lain juga kan ada gitu kan. Berarti nyata gitu. Kurang teredukasi tentang tadi perbedaan tadi kan, Mbak? Iya, perbedaannya. Iya kan. Nah, itulah mungkin kita perlu jelaskan duduk perkaranya supaya nggak ada Belum salah dijelaskan, paham. tapi Betul. nggak enak juga. Iya. Malah kalau misalnya aku boleh ngomong, ada salah satu yang dia bukan dia Astangga memang nggak pernah punya sertifikat, dia udah ada TTC, dia bikin sekolah untuk ngajarin Astangga gitu. Kecuali dia di awal bilang Astangga Vinyasa gitu loh Mas, kan ke Astangga yoganya Guruji nggak ada teacher trainingnya. Gitu jadinya. I see. Ya, ini buat beginner kan pelik banget ya istilah-istilah apa nih Astanga Yoga, Astanga Vinyasa Yoga itu kan perlu dijelaskan oleh yang paham. Dan itu juga sih Mas, kadang aku gatal juga kalau online ada yang bilang aku males ikut, aku nggak mau ikut kelas Hatha, aku maunya Vinyasa gitu. Aku bingung ini orang sebenarnya tapi kan mungkin yang teacher training doang yang tahu kali ya Mas ya. Kalau yang nggak tahu kan emang mereka awalnya maksudnya niatnya yoga ya emang yoga doang. Mungkin mereka at least sebenarnya gurunya harus jelasin sih sebenarnya kita yoga tuh ada di bawah payung yang sama. Kita itu sebenarnya hatha yoga semuanya. Dengan perkembangan zaman kan ganti-ganti. Ada yoga ini, ada vinyasa, ada ini. Vinyasa itu kan sebenarnya gerakannya emang gerakan apa? Gerakan apa semuanya. Cuman ada juga pernah juga ada ribut juga guru, bukan di sini sih, di sini juga ada sebenarnya ya, cuma nggak usah disebutin, mungkin ada juga yang tahu, mengklaim bahwa itu adalah pose ciptaan dia. Mengklaim itu adalah pose ciptaan dia. Sebenarnya pose itu kan udah ada dari sananya, cuma mungkin kita memodifikasi gitu loh. Jadi jangan yang aku tuh kadang-kadang ini gerakan gue, ini gerakan yang ciptain gerakan ini adalah aku gitu loh. Itu kan semuanya kan udah jelas di sejarah tuh udah jelas dong Mas. Atau tuh Mas Akris sukanya tukang baca tuh ya. Kalau aku kan bacanya cuma selewat-selewat doang gitu loh. Sebenarnya kita tuh udah di payung yang sama. Betul. Selalu ingat itu. Coba kalau misalnya mau klaim yang penciptakan Surya Namaskar dulu, kita kan sekarang kita pakai terus. Apakah mereka mengklaim yang dulu itu punya gue, itu royaltinya kasih ke anak cucu gue, kan kayak begitu ya. Iya betul. Jadi kita sama-sama di yoga itu kan kita yoga united sebenarnya, bareng-bareng gitu loh. Oke. Ya kebanyakan ngomong, pertanyaan aja deh, jadi aku ngatur ngomong. Silakan Mas. Tapi bagus ya. Silakan Mas Didot kalau ada pertanyaan. Ya menarik sih ya. Ini jadi ingat juga sebenarnya berarti kita hampir sama ya Teh. Saya juga mulai belajar yoga tahun 2005, tapi ambil titinya tuh sebenarnya juga di 2014 juga sebenarnya. Jadi lumayan lama juga ya. Kita mungkin ini tipikal orang-orang zaman dulu kayak begitu ya. Kita nggak yang ya juga selain titinya masih sedikit, kita juga kayak saya sama sih, aku juga nggak pernah terpikir jadi guru yoga sih, awalnya juga ya udahlah gitu aja gitu. Kalau dibilang mungkin tadi Terani malu, mungkin saking tuh orang nyangkanya orang Amerika Latin karena nggak pernah ngomong sama sekali di kelas. Iya kan, dia mereka nggak percaya tuh.
Iya, iya. Malu banget kan perhatian Oh gitu. kalau gurunya. Tapi sekali kenal langsung gacor ya, langsung nggak banyak ngobrol. Ya kalau yang kenal. Iya. Dulu kan kalau di kelas yoga, di yoga band kadang-kadang kan banyak ada di sana kan banyak 50, 70 kalau yoga mas. Aku udah nyempil di tengah-tengah, kalau nggak di tengah-tengah, paling tengah. Udah gitu gurunya kurang ajar banget kadang-kadang gini. Dibagi dua berhadapan. Jadi gua ada di depan dong. Depan. Nggak ada di depan tadinya ada di tengah-tengah menyebalkan gitu kan. Tadi sebenarnya yoga band itu sebenarnya udah lama sekali ya, lumayan Iya, lama ya. betul. Lama. Itu satu. Kedua, tadi Kang Rusdi tahun berapa tuh waktu Terani dengar tuh? 2003. Wah, tahun 2003 aja beliau udah berkibar ya. Namanya. Cuman dia, aku menanya sama beberapa orang pasti Kang Rusdi gitu. Sampai sekarang Iya. belum Saya ketemu. taunya kalau Kang Rusdi dari teknik Rini yang Sukabumi. Diajakin, ayo di Kebun Raya ada yoga komunitas yang ngajar. Apa sih ada Kang Rusdi itu polisi apa gimana gitu? Apa ngajar polisi apa polisi gitu, nggak ngerti deh pokoknya. Yang aku tahu kan dia ngajar, beliau kan ngajar pencaksilat ya. Iya. Cuma nggak tahu ini ngajar polisi atau apa gitu. Waktu itu baru pertama kali juga, belum tahu apa-apa lah gitu, baru kenal di gitu. situ tuh di Kebun Raya. Kalau aku imageku Kang Rusdi adalah pengajar yoga pejabat-pejabat, Mama. Oh kalau sekarang kan. Iya. Pejabat-pejabat, Kang wow. Rusdi jam terbangnya, euy. Bayangin aja 2003 aja disebut nama di Bogor yang disebut Kang Rusdi. Kang Berarti Rusdi kan ya. udah Sesepuh ini ya, banget gitu. sesepuh dari Udah sesepuh. banget iya. Sungkem. Pas aku dari Bali pulang ke Bogor, aku tahu pas udah latihan ada Martasya. Oh, iya iya Itu iya. juga dia DM aku di Instagram, Rani dia bilang gitu, sini Oh. latihan ya gitu. Rani sini latihan, aku lihat kamu rajin latihan gitu kata Oh Bang gitu. Martin. Itu tahun berapa itu? Kita ke Bogor 2019. Oh, I see. 2019 udah teacher training, tapi kan dulu setelah teacher training kayaknya mau ngajar malu ya. Nggak tahu kenapa, kalau aku sih malu mas. tapi aku nggak nyangka loh Tehrani pemalu karena orangnya rame gitu sebenarnya ya. Aku nggak Iya. tahu kalau Aku malu. itu aku ngerti, Cliff. Aku tipikalnya sama kayak Terani. Oh, Aku iya? sebenarnya juga orangnya sebenarnya dulu aku kan gondrong ya waktu SMA, gitu. kuliah. Itu karena aku sebenarnya pemalu, jadi aku nggak suka dilihat orang sebenarnya. oh Jadi gitu. jangan salah ya, maksudnya kita nih begini terpaksa Cliff di depan ini Karena ya tuntutan udah, mau gimana gitu loh, mesti ngomong kan di depan kelas kan gitu. Jadi sebenarnya Tuntutan terpaksa. profesi Jadi ya. aku relate banget dengan Terani. Aku ngerti kalau orang bilang aku kayak nggak percaya deh lu pemalu pendiam. Ya sebenarnya begitu. Nggak kelihatan. Iya, Apalagi betul. yang kayak begini kali ya. Berarti sudah berapa banyak perubahan dalam hidup Tehrani yang akibat yoga nih? Dari orang yang pemalu Nggak jadi bisa bilang ya mas ya, tapi orang-orang di sekelilingku kali yang bilang ya. Oh, gitu. Aku itu pemalu tapi senggol bacok. Oh, gitu. Kalau tersinggung langsung aku samperin. Gitu lah. Oh gitu. Jadi Sekarang banyak yang ngomong ya sekeliling aku, keluarga aku ya gitulah, lu kayaknya nggak kayak dulu lagi ya gitu, nggak senggol bacok gitu. iya. Jadi mungkin Tapi harusnya senggol jadi dipikir dulu sebelum kita, dulu kan senggol bacok, sekarang ada yang nyenggol diam dulu, mikir dulu, ini benar gimana ya yang aku lakukan apa ya gitu. Itu loh maksudnya ada tapi kupikir salah satu faktor kenapa guru-guru yoga di Indonesia itu jarang yang udah bikin teacher training pada tahun 2000-an itu karena mereka tuh terlalu humble gitu ya. Jadi kayak mereka masih menahan diri untuk share gitu, malu-malu. Padahal ilmu mereka juga masih udah banyak gitu. Aku pindah ke Bogor aja, aku kan ngajar di Bali lumayan, pindah ke Bogor aja berarti aku pindah ke Bogor tuh 2016 di studio ya. Itu juga gara-gara suami loh. Iya, iya. Aku benar gini. Iya. Udah ada Martasya, udah ada Natura Yoga satu, baru dua. Oke. Baru dua.
I Terus kata see, I suami, see. kenapa kamu nggak bikin studio aja, studio di rumah, dia bilang itu di atas. Terus kalau misalnya ada yang datang syukur, kalau misalnya enggak juga kan kita latihan setiap hari. Dia Iya, bilang iya, gitu. iya, iya. Ya udah Oke. akhirnya aku buka. Nah, jadi si Instagram yang aku punya itu Mas, aku sebenarnya belum punya studio, cuma aku ngehayal aja punya studio gitu loh. Oh, akhirnya dream come true berarti ya. Manifestasi Wah. ya. Jadi dari tinggal di Bali tuh aku udah kegeeran sendiri. Gue pasti di Bogor nanti bakal punya studio. Wah. Kira Instagramnya dulu gitu. Padahal belum buka. Oh. Belum ngebangun juga Mas aku punya studio gitu. Aku pokoknya udah. Berarti Itu kenapa studionya 321 bukan Iya. 123? 321 kan nomor rumah. Oh, oke. Tuh, biar tahu. Nomor rumah. Nah, itu dulu sebenarnya itu sampai sekarang tadinya itu studio foto dan video. Oh, Tapi gitu. Dulu aku tukang foto sama video dulu. Banting setir masih studio tapi studio lain ya. Tahun 2002 tuh aku sebenarnya buka foto dan video, aku yang foto gitu. Tapi sejak gitu. digital masuk, aku gua nggak suka digital foto, aku sukanya nyuci sendiri. Akhirnya udah aku tinggalin tuh rumah, pindah kemana-mana. Datang ke sini aku bikin 32 tuh ngapain aku rubah lagi? Udahlah, gua ganti aja foto dan video jadi studio yoga gitu, Mas. Oh gitu. Dan saat itu orang bangun, muridnya dari 1 nambah, terus ini Mas harganya juga dari 25.000. Waduh, murah banget ya. Tahun berapa itu? Orang itu udah di sini udah 70.000, 80.000, akhirnya 25.000 tuh kayaknya hampir 2 tahunan deh 20.000. Tapi kan jadi banyak diomongin, ada yang diomongin. Banyak yang yoga kan akhirnya mungkin karena harganya murah atau mungkin orang mulai tertarik yoga. Aku kurang ini nih. Tapi ada juga yang komplain. Harga lu tuh kemurahan, menjatuhkan harga. Merusak pasar katanya. Sekarang berapa? Sekarang berapa kalau boleh tahu? Sekarang kan tetap aku nggak bisa ngasih harga mahal-mahal, nggak tega. Jadi kan sekarang ini baru naik 2 tahun lalu kayaknya 85.000. Ini sih. Yoga Prox itu 100 gitu. Tapi karena Jadi, motivasinya ingin sharing ilmu, bukan semata-mata komersial ya. Itu guru-gurunya yang ngajar sebagian aku kenal tuh kayaknya. Yang ngajar di studio 321 selain tadinya aku sendiri Mas. Tadinya gitu. Aku sendiri 321, tadinya aku sendiri, banyak muridnya, terus banyak kelas. Kepala dibikin, jujur aja dibikin kepala capek, tumpah capek. Emang niatnya pengen berbagi. Sampai aku tuh ada kelas donasi juga Mas, maksudnya ya lu bisa bayar syukur, enggak juga nggak apa-apa. Itu juga aku jabanin juga biar orang-orang biar yang penting orang-orang tahu yoga gitu loh Mas. Ada juga kan yang yoga datang ke sini nggak jadi ada karena di aku kan rumahku banyak patung-patung. Terus gini, cuma sekali dia bilang, terus nggak datang lagi. Aku bilang kenapa nggak datang lagi? Maaf kayak soalnya di tempat studio kamu ada patung-patung kayak gitu kayak gitulah pokoknya kayak datang lagi ya nggak apa-apa. Gitu. Ya pokoknya proses kali semuanya Mas ya. Akhirnya ya udah dari situ aku ada murid yang aku perhatiin dia kayaknya agak bagus nih, lumayan nih. Aku perhatiin, aku pantau terus gitu kan. Akhirnya aku nawarin dia, mau nggak dapat beasiswa dari 321 gitu. Kalau mau ikut aku ke India tahun depan gitu. Dia bilang, ya aku nggak bisa bahasa Inggris gitu dia bilang. Ya belajar lah kan masih ada setahun lagi, aku bilang gitu. Bener loh ternyata dia serius Mas belajar. Akhirnya dia pergi sama aku sebulan, ya udah. Nah setelah ada dia, alhamdulillah jadi aku kebantu banget. Jadi aku berbagi sama dia kelasnya. Setelah dia ada lagi sampai sekarang aku dibantu sama 12 totalnya. Jadi ada di sini ada guru 12 orang. Itu 12. Jadi sekarang aku nggak terlalu capek, kepala bikin kaki ya. Salah satunya ini Chris di Sarah. Oh iya. Kayaknya follow. Iya sih. Oke. Ada prop yoga kayak gitu semua lengkap di sini. Gurunya juga, guru di sini yang jadi guru harus minimal 200 jam. Tapi sekarang sih guru-guru sekarang sih pada berani-berani sih sebenarnya ya, nggak kayak
Nggak kayak kamu dulu nggak ya. tahu, kalau aku sih malu, kalau aku malu dulu ngajar. Yang dulu 500 jam aja masih mikir-mikir mau ngajar. Sekarang yang Aku 50 I don't ngomong masih care gitu kan. gemeteran mas, ngomong tuh masih gemeter. Adikku tahu tuh, adikku dulu Iya ya. Iya. selamat Iya iya. pagi. Nah, itu pertama kali ngajar tuh gimana groginya tuh? Mengatasi grogi pas pertama kali ngajar. Dari yang pemalu Sebenarnya banget. ya siap nggak siap mengatasi, tidak bisa mengatasi ya. Orang-orang lama yang pernah belajar di sini tahu lah gimana ngajar aku pertama kali gitulah. Beda lah pasti mas, dengan jam terbang kan orang beda Iya gitu. iya betul. Aku juga kan fokusnya di depan, aku nggak keliling, takut. Jadi aku kayak yogaan sendiri, orang ikutin kita gitu. Akhirnya, Oh gitu. Demoin terus ya. Sibuk demoin terus. jadi Kiwing. aku udah sekolah dulu, aku masih yang suka ngintilin Murni. Kalau kamu tahu Murni Oh, iya. yang di Yoga Bar masih Iya di iya iya rumah iya kan, tahu Yoga tahu. Bar. Iya. Dia salah satu orang yang dorong aku, bikin aku berani. Hmm. Dia yang izinin aku untuk aku mojok di Yoga Ban. Aku nggak ikut kelas dia, cuman aku bilang Murni boleh nggak sih gue duduk di pojok aja, pengen lihat sekuen lu gitu. Dia nggak yang dulu ngapain nyontek sekuen gua. Kalau sekarang kan guru gitu, guru nggak boleh masuk ke guru lain. Gitu. Wah ini di thread rame nih, di thread rame nih. Itu tidak semua sekolah ya. Tidak semua studio, tidak semua studio tepatnya. Ya. membatasi seperti Kalau di itu. studio aku enggak, cuman aku baca di kemarin di thread aku kan baru, aku Iya. suka baca, gila banget ya anak guru kayak gitu bilang ya. Nah, aku sekarang baru ingat itu yoga ban mau masuk kelas yoga ban yang muridnya itu 70-80 orang, dan kita tahu nggak tahu mas, tahu Murni apa enggak? Iya tahu, aku Ya tahu. udah kayak Mas Aklis tuh, kayak bulu kalau naik kayak bulu pelan-pelan gitu loh. Tapi dia tuh gini, Murni boleh ngasih aku mojok? Boleh Rani. Aku tuh bawa kertas mas, bawa pulpen. Dia ngajar tuh aku duduk di pojok gitu, nulis sekuen dia gini. Jadi aku belajar. Terus aku selalu nanya, Murni gimana ya kalau misalnya gua ngajar terus gua lupa sekuen? Itu hal yang biasa kok, dia bilang itu untuk guru yang baru jadi guru, itu hal biasa kok Rani, harus diberaniin gitu. Terus gini, Murni gimana ya caranya handstand? Kayaknya gue ngeliat lu kok pengen banget bisa handstand. Dia tuh suka ngajakin aku pada saat yoga ban itu kan studionya banyak. Kalau ada studio yang kosong tuh dia selalu gini, Rani yuk kita belajar handstand gitu. Dia tuh benar-benar yang dorong aku banget. Nggak, aku sampai lupa sampai sekarang gitu. Suportif ya. Suportif banget. Aku kan datang ke yoga ban buat yoga mas, bukan guru. Aku di situ, aku tuh orang lain loh mas, orang luar yang bayarnya juga donasi. Aku tuh bukan bayar yang 150 kayak bule-bule 200, 250. Aku bayar 2.000 juga, aku diterima, aku bayar di sana gitu loh. Wah. Udah hebat. Itu mungkin tadi menarik Aklis sendiri nyiapin ini nggak sequence nggak kalau ngajar? Karena aku selalu ada contekan di HP. Oh gitu. Jadi kalau itu, dulu itu dari dulu, meskipun aku sudah gitu. hafal, tetap aku ini itu namanya preparation aja. Nanti itu bisa dirubah-ubah ya, tapi aku selalu punya garis besarnya, outline-nya ini. Oh gitu. Kalau aku sih ada kayak blueprintnya, tetapi itu kan nanti di-adjust lagi kan ke orang yang datang itu kayak gimana nih. Benar. Iya kan? Gitu. Jadi aku fleksibel aja sih mas kadang. Jadi maksudnya buat teman-teman ini yang kalau ada yang beginner, sebaiknya kalau saran saya tuh dicatat ya. Mungkin kalau kayak yang Deki itu dia ngajarin pakai itu ya, pakai hangman itu loh, pakai pen mungkin. Tapi itu kan mesti gambar-gambar. Kalau saya kadang gerakannya ditulis ya ini aja outline-nya kira-kira nanti begini ya, dan itu juga fleksibel sih nantinya. Cuman maksudnya itu tadi tips ya buat kalau misalnya terutama yang pemula, kalau bagaimana nanti kalau lupa gitu kan. Kalau lupa ya itu ada contekannya. Dan saya sendiri orangnya kalau bikin sequence kan kita nggak enak ya. Misalnya kita dari duduk, udah berdiri, duduk lagi, berdiri lagi. Karena lupa gitu, tadi ada yang lupa nih, udah duduk lagi. Kan nggak enak gitu kan. Maksudnya ya kalau udah lewat pasti ya udah lewat. Tapi kalau misalnya ini habis masih di standing nih, jadi nggak nggak ada yang kelewatan gitu loh. Kalau saya kayak gitu sih buat itu.
Tapi aku tertarik sama Teh Rani tadi yang bilang apa pas di apa suruh apa dikasih soal anatomi atau apa gitu, merasa nggak bisa jawab gitu ya. Tapi aku dulu juga kayak gitu, maksudnya untuk Itu kan baru 200 jam. anatomi tuh menjadi semacam sebuah momok gitu karena kan kita dikasih banyak hafalan kan gitu. Nggak bisa hafal gitu sekali. Aduh gila ini banyak banget otot sendi apa ini gitu kan. Tapi lama-lama aku paham bahwa kita sebagai guru yoga juga harus paham anatomi supaya nanti pas menata sekuen itu ternyata juga berguna gitu ya. Untuk panduan iya mau manasin otot mana, stretch mana gitu kan. Sebenarnya panduannya anatomi juga gitu. Gitu. Tapi menurut aku sih Mas, memang 200 jam itu kan sebenarnya pengenalan ya. Betul. Jadi kita tuh kayak dikasih benih gitu loh Mas. Iya, iya. Ini gua kasih lu benih tuh. Iya. Gitu. Jadi anatomi juga kan baru seala kadarnya. Betul, sebenarnya 200 betul. jam itu. Makanya aku juga setelah lulus 200 jam itu masih merasa aku kayaknya belum proper ngajar deh gitu. Iya. Ya enggak sih? Sebenarnya kita informasi sekarang dari mana aja ya. Betul. Kalau kita Iya. bisa karena kan udah banyak ada Instagram segala macam gitu loh. Betul. Jadi kalaupun aku sih kalau misalnya ada rezekinya ya setiap tahun untuk guru yoga bisa balik lagi sekolah itu bagus. Iya, Kalaupun enggak jangan pernah berhenti belajar gitu loh Mas. Baca buku apa. Iya. Dan aku merasakan untuk diriku sendiri Mas, kenapa aku hampir balik terus ke Mysore. Sebenarnya aku pengen praktis. Jadi kalau udah ngajar terus kan kadang kita latihannya nggak full. Self praktisnya lupa. Nggak full. Kendor. Latihannya gitulah agak kendor karena kita ngajar. Jadi selama bulan penuh aku pikir aku pengen punya waktu sendiri latihan gitu loh Mas. Ngerasain lagi bangun pagi yang jam 5 udah ada di kelas sampai selesai training jam malam. Dan itu kan kita di asrama ya nggak bisa keluar minggu doang libur itu aja dipakai nyuci kalau udah capek banget. Tiap hari jam 5 udah di kelas, jam 7 selesai sarapan masuk kelas lagi. Perut udah penuh kita dengerin gitu. filosofi ngantuk gitu sampai ketiduran kelas gitu. Sorry, ini ada pertanyaan dari ini audience nih. Mbak atau Mas, kalau saya semisal mau ikut yoga teacher training tapi belum bisa pose pinca dan intermediate poses lainnya, ada sarankah Mbak Mas? Gimana? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Kalau apa katanya? Kalau belum bisa pinca dan intermediate pose yang lain, ya apakah boleh ikut yoga teacher training atau enggak nih? Atau gimana? Udah berapa lama dulu Mas? Nah itu, jadi iya sebenarnya iya tergantung self practice kita sendiri dulu ya berapa tahun gitu ya. Apakah? Mas Aklis sekarang 3 bulan aja udah ikut. Lu nggak bisa itulah. Banyak yang sebenarnya yang paling penting ya sebelum kita bilang bisa pose ini bisa pose itu, oke lah itu mungkin sebagai KPI-nya ya bahwa memang Anda udah practice, tapi sebenarnya yang penting coba dulu deh 6 bulan latihan sendiri tiap hari, bisa nggak practice tiap hari? Karena kalau kita nggak punya motivasi untuk latihan sendiri gitu ya, tanpa ada teman atau apa, gimana kita bisa motivasi orang gitu? Kita aja memotivasi diri sendiri nggak bisa gitu. Walaupun hanya 15 menit setengah jam kita practice, tapi bisa nggak kita tiap hari itu practice? Gitu dulu. Itu kalau menurutku sih salah satu ya buat ininya. Aku setuju sih kalau bisa diikut teacher training udah cukup latihan untuk diri sendiri ya Mas. Jadi udah kenal diri sendiri lah. Beberapa tahun latihan gitu loh Mas. Kalau untuk masalah pose advan belum bisa sih kan kalau saat teacher training kan kita kosongin. Gimana setiap aku latihan juga banyak kok Mas yang udah jago-jago di teacher training, mereka nggak ada yang jumpalitan, malah mereka pura-pura. Kita malah pada saat datang itu banyak yang sebenarnya udah jago. Mereka pada nggak mau ngasih Instagram tuh Mas pas mereka datang Mas. Karena mungkin mereka nggak mau tahu gurunya dia tuh siapa, atau sesama teman lu punya Instagram misalnya, kita kan suka pamer di Instagram kok bisa ini atau lu ngajar di sini gitu kan. Mereka nggak mau ketahuan, sosial mereka tuh nggak mau ketahuan, mereka tutup.
Jadi setelah udah mau lulus, biasa kita baru tahu mereka itu siapa, Mas. Oh. Jadi nggak masalah, maksudnya gini loh, pose advance itu nggak penting sebenarnya, karena di teacher training itu kita harus mengosongkan semuanya. Nggak penting, karena di teacher training itu bukan mau pamer pose. Iya, betul. Semuanya itu harus mulai dari nol. Iya. Walaupun lu mau sejago gimana pun, kan lu mau belajar, lu kan di situ murid, jadi ya balik lagi ke nol gitu loh. Kita absorb yang dikasih sama guru-guru kita di sana, walaupun kita udah tahu, ya jangan so tahu gitu Iya, loh. betul. Kalau aku sih, kalau teacher training nggak mau ketahuan bisa pose advance, tapi gue nggak bisa gitu. Takutnya siapa tahu ternyata salah apa ya tekniknya ya. Malu. Iya. Gitu. Mungkin itu relate dengan pertanyaan gini ya, Chris. Kalau misalnya kita belum bisa pose itu, boleh nggak kita ngajarin itu? Let's say kita belum bisa kayang, boleh nggak kita ngajarin orang kayang? Kira-kira kayak. Oh gitu. Tapi kalau dari aku sendiri ya, kalau kita memang belum yakin dengan dari self practice aja kita belum bisa, itu sebaiknya kita enggak sih. Kecuali kalau kita udah pernah bisa ternyata terus cedera atau udah bertahun-tahun gitu ya, tapi kita masih paham tekniknya, I think we can. Sebenarnya iya, penguasaan tekniknya lebih itu sih. Iya, gitu. Kan ada juga Mas yang jago banget yoganya, pose advance-nya juga keren banget. Aku tahu salah satunya. Ngajarnya nggak enak. Oh iya, betul. Boring. Yes. Even orang yang orang udah yang biasa yoga, orang yang nggak biasa yoga, maksudnya bukan yoga yang pas kelasnya tuh dia tuh bilang sama aku, Teteh nggak enaken katanya gitu. Maksudnya dia Instagramable banget Mas. Betul. Cuma dia ngajar nggak bagus. Iya, karena itu jiwa mengajar kan beda sama jiwa performer. Iya benar. Jiwa mengajar dan jiwa performer. Kadang jiwa mengajar itu dari pose-pose yang sederhana pun kalau dia nyampeinnya kena itu jadi orang jadi tercerahkan gitu ya. Tapi kalau pose-posenya kayak gimana pun kalau ngajarinnya metodenya kayak nggak klik gitu sama muridnya ya berlalu aja gitu ya, nggak membekas gitu sebenarnya. Kalau dari aku sih, menurut Teh gimana? Boleh. Teh Rani, Chris ya. Kalau misalnya kalau boleh sekedar saran ya, saya sih selalu membayangkan kalau ngajar tuh ini yang gue ajar, kalau gue jadi dari nol nggak ngerti apa-apa, gue ngajarin sampai dia ngerti tuh gimana gitu. Jadi diusahakan kita detail, kayak kita sendiri yang kalau baru masuk nggak ngerti apa-apa, gimana sih ngajarinnya gitu. Mungkin kayak gitu. Terus ya itulah, pokoknya anggaplah dia tuh nggak ngerti apa-apa dan gini, kadang-kadang kalau kita kan orang-orang di komunitas ya, suka keliling ya, ikut kelas-kelas juga. Nah itu kadang-kadang walaupun ada yang masih guru baru gitu ya, tapi kadang-kadang queuing-nya tuh bagus gitu loh. Kadang-kadang ini bagus juga ya ambil. Jadi kadang-kadang kita pasti ada something yang kita bisa belajar lagi gitu loh. Oh ini bagus nih queuing-nya. Walaupun gerakannya sama tapi ngambil contohnya kayak queuing yang bagus ya buatku ya, misalnya Trikonasana tuh misalnya kayak bayangin di belakangnya ada tembok gitu. Itu works banget tuh queuing-nya tuh. Oh iya benar ya. Gitu. Jadi itu kadang-kadang kita dapat dari yang ya istilahnya junior lah ya, tapi kita bisa belajar juga sesuatu gitu. Pasti ada something yang kita bisa belajar. Dan kadang-kadang posenya dari sini bisa ke sini juga ya gitu. Orang-orang sekarang, anak-anak sekarang kreatif banget dengan sequence-nya. Yes Mas, benar. Makanya kita bisa lah, harusnya studio itu nggak mengharamkan guru untuk masuk ke kelas guru lain gitu ya. Kayaknya itu setauku cuma satu studio deh kayaknya begitu. Nggak tahu ya kalau ada studio lain. Ya, nggak tahu ya. Kayaknya nggak ada gitu. Ditulisin gitu, guru dilarang ikut. Betul. Kayaknya cuma satu spesifik studio ya. Walaupun aku juga belum pernah sana ya. Tapi kayaknya nggak ada lagi deh yang lain. Aku juga baru dengar sih. Kalau kita bayar masa nggak boleh sih? Iya betul. Ikut kelas? Iya betul. Aku udah 2 kali sih Mas bacanya, ada juga sebelum yang kemarin ini yang rame. Oh berarti ada 2 kasus ya? Udah ada 2 kasus ya. Di 321 sih sebenarnya cukup sering ya guru latihan ini. Dan aku juga nggak tahu dia guru, tapi sih aku kalau ada instruktur yang yoga di kelas aku gitu misalnya, ada yang aku tahu, aku sih peduli kan dia ajar gue. Iya.
Maaf, bukannya sombong, cuma gue gurunya. Lu Betul, masuk kelas gue betul. berarti lu murid gue, gitu Iya, aja. betul. Maksudnya, Kalau harusnya kita ini ya, kalau ada guru lain ikut kita malah kayak bangga ya, maksudnya makasih ya kamu udah mau ikutan kelasku gitu loh. Misalnya Meramaikan kita tahu gitu ya. Iya, misalnya kita tahu dia jago gitu ya, kayak apa namanya, dia mau ikut kelas kita tuh buat aku itu wah Iya. itu kebanggaan gitu loh, bukannya malah jangan ikut kelas gue dong, lu kan udah jago gitu. Tapi sekali lagi itu kan mencerminkan insecurity dalam diri seseorang sebenarnya kan. Bagaimana kita bereaksi pada sesuatu itu kan menunjukkan how we think and how we respond kan sebenarnya. Jadi Motifnya apa sih nggak boleh ikut kelas itu? Apakah akan maksudnya takut diambil sequence-nya Mungkin. atau takut guru itu dinilai? Motifnya apa gitu loh? Pertanyaannya sih sebenarnya itu. Karena kan dia bayar juga. Iya betul. Makanya aku nggak tahu deh. Aku juga ngambil sekuen dari yang terdahulu kok berapa ratus tahun yang lalu gitu aja tanpa aja. Nggak ada trademarknya juga ya, nggak bisa dituntut juga gitu ya kalau dicontek pun. Ya udah. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin dari Mas Judat atau ini dari audiens sih nggak ada pertanyaan lagi ya. Oh terima Itu ada kasih. yang nanya tuh Ada, apa tuh? Oh, enggak Harus ini siap, terima kasih Mbak Mas insight-nya gitu. Terima kasih semuanya. Jawabannya jadi boleh nggak masalah. Boleh. Silakan aja. Nggak harus wajib pose pinca. Kalau dulu aku tuh ceritain wajibnya itu headstand pakai dinding, itu pun Headstand nggak lah, masalah. Kak. Iya, headstand minimal headstand pakai dinding gitu. Jadi nggak Kayak guru yang di Bandung itu kan Teh Puji, dia syaratnya dulu aku pernah baca di training dia syaratnya udah bisa headstand, tapi Iya. bukan kan gaya-gayaan harus bisa. iya kan. betul. Maksudnya kan dengan orang bisa headstand itu kan kita bisa tahu sejauh mana sih dia latihannya gitu. Betul. Benar? Kata aku sih gitu loh Mas. Iya. Iya. Jadi Karena aku bikin tulisan tuh dulu lumayan ramai juga soal itu. Aku bilang ya syaratnya itu teh uji headstand, kayang sama split. Pada waktu aku baca ini aneh banget nih sekolah mensyaratkannya. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, untuk menyaring keseriusan murid yang sudah serius belajar sekian lama itu bagus juga. Karena nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk orang udah bisa headstand atau bisa kayang atau bisa split, itu kan pasti butuh waktu gitu loh. Benar. kecuali atlet gimnastik, banting setir jadi guru yoga. Tapi itu ya kasus langka gitu ya, tapi nggak one in a million gitu lah ya. Oke, terakhir mungkin dari Teh Rani ada yang mau disampaikan? Apa nih, ada yang baru dari studionya atau apa gitu? Silakan untuk menutup. Yang baru cuma yoga for men doang sih Mas. Aku masih penasaran banget sama yoga for men. Maksudnya Yoga for men, kenapa sih kenapa? cowok-cowok tuh nggak datang gitu loh? Sekarang ada yoga for men di sana. Ada. Oh, ya, gitu. Ada sebulan itu 2 kali. Jadi setiap minggu kedua dan minggu ketiga. Oh. Ayo Klis, kita ke sana Klis. Tapi aku lihat emang beberapa event di Jakarta juga udah ada yoga yang design for men gitu ya. Itu udah ada sih. Cuman yoga for men yang cuman main-main cuman event 1 kali doang Mas. Aku pengen ya. Iya. Rutin. Rutin. Oke. Iya betul. Cuma mungkin buat teman-teman yang sekarang lihat ya, aku juga lihat ya banyak kelas yoga for men atau event yoga for men memang banyak. Cuma mungkin sebenarnya yoga itu sebenarnya aslinya ya lebih banyak cowok ya sebenarnya aslinya. Iya. Jadi kayak bukan satu hal yang kok sekarang jadi mau bikin cowok lebih banyak gitu untuk yoga. Sebenarnya nggak, dari awalnya memang cowok-cowok yang yoga yang banyak gitu loh. Iya. Tapi menurut aku ya karena orang belum tahu sejarahnya kan, Mas. Jadi ya begitulah, kita harus memberi edukasi supaya orang tahu bahwa this is actually taught by many men gitu ya. Iya gitu. Iya betul. Karena mereka taunya di Jakarta atau di Indonesia doang. Kayaknya banyak ibu-ibu, mbak-mbak nih. Tapi kalau ke India kan mereka baru tahu nanti kan gitu. Ya kadang-kadang kalau kelas yoga kita ikut cuma 10% ya yang cowoknya. Iya, atau kadang kita sendiri gitu ya. Gurunya yang cowok sendiri. 1-2 paling Mas, 1-2. Aku juga kalau event besar itu 1-2 3. Iya cowok. betul. Senang kalau ngeliat cowok ada yang yoga gitu. Boleh centil ya, tapi aku senang gitu ya. Ada yang Iya betul.
Ya, oke, that's very Doang, apa? yoga ya di studio satu ada yoga floor mat itu doang, sound healing rutin setiap purnama di sini gitu. I Jadi see. udah ada lumayan sih lengkap, props yoga Oke. lengkap. Jadwalnya dari hari Senin sampai hari nggak boleh apa-apa nyebutin nih, Senin sampai hari Boleh. lagi. Oke. Kita pernah puasa kita buka. Wow. Kalau lebaran juga kadang hari kedua udah ditagih, nanti kapan buka? Ya udah buka aja gitu. Terus di studio 321 itu kita seperti keluarga ya Mas ya. Jadi setiap ada yang datang itu aku selalu menyarankan sama murid yang udah terdahulu yang lama, kalau ada yang baru itu ditanya, kenalkan diri atau ya say hi, jangan yang jangan gini loh, orang tuh cuman datang yoga pulang. Datanglah seperti pulang ke rumah gitu loh Mas. Jadi seperti keluarga sendiri lah. Aku tuh sama di sini kayak keluarga gitu loh. Jadi nggak ragu-ragu atau gimana. Kadang nih Mas saking udah kayak keluarganya, sumpah aku nggak bohong. Mungkin sekarang ada yang nggak dengerin juga nggak tahu. Aku belum buka studionya Mas. Ada murid datang, aku kasih kuncinya. Kamu buka aja ya studio Ijo atau studio ini. Kuncinya studio ini. Oh iya Teh. Pernah juga ada yang baru, malah aku pernah ngajar di studio lain, terus dia bilang, Teh aku kan pernah ke 321 gitu, baru beberapa hari yang lalu Mas. Terus yang ngajar siapa? Yang ngajar ini. Terus masa Teh pas aku datang ke studio Teh aku dikasih kunci suruh buka studio sendiri. Aku bingung, mana aku baru pertama kali ke 321. Oh iya maaf ya kan, tapi nggak ada di rumah kali ya. Aku bilang udah biasa kayak begitu. Oh gitu. Kita studio sendiri. Wow. Oke, jadi buat teman-teman yang ada di sekitar Bogor atau mungkin apa nanti mampir ke Bogor gitu ya, kalau mau yoga bisa ke studinya Teh Rani di jalan apa Teh? Jalan Darul Alamatnya? Quran nomor 321. Darul Quran nomor 321. Iya, jadi Kelasnya bisa dipilih. Kalau aku spesial beginner class. Oke. Gurunya sabar banget itu. Nggak dibentak-bentak ya. Nggak dipecut, kalau salah nggak apa-apa. Nanti dibenerin. Aku nggak mau lihat pose advan, tenang aja. Aku hanya ingin melihat yang datang itu kakinya udah di depan mat, jari dengan tumit nempel, udah. Alignment dulu lah ya. Tekniknya basic-basicnya dibenerin dulu. Jadi bukan langsung ke vinyasa ya. Iya, biasanya anak-anak muda nih pengennya langsung ke vinyasa gitu, nggak mau yang hatha gitu ya. Terlalu mudah, bikin ngantuk gitu. Ya, kan bikin ngantuk. Iya, tapi itu perlu ya supaya kita fondasi apa tekniknya itu proper dulu baru apa ke vinyasa gitu. Oke, thank you untuk teman-teman semuanya, Teh Rani yang sudah sharing sama Mas Didot yang udah join di perbincangan kita malam ini. Wah, udah 1 jam lebih ya. Thank you semuanya ya. Aduh, nggak kerasa. Udah ngalarin dulu ya, ceritanya panjang banget nih. Bisa jadi novel nih ceritanya. Thank you ya Teh Rani, Mas Didot. Thank you. Thank you, Darani. Sampai jumpa nanti, semoga aku bisa ke Bogor lagi juga. Thank you ya. Ya, Thank you. See you. Have a great rest. Thank you. Selamat Bye, Mas Didot. malam. Bye.